Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Risma hari ini Wali Kota Surabaya dibaptis. Sumber saya dari YouTube dan juga masalah ini banyak mendapat tanggapan daripada masyarakat Surabaya. Jadi santer berita Risma hari ini dibaptis. Akibatnya daripada video ini banyak kritikan dari masyarakat Surabaya yang mengkritik bahwa Wali Kota Solo Risma hari ini tidak pantas beragama Kristen. Karena dia Wali Kota Solo, pada umumnya penduduk masyarakat Wali Kota Solo ini pada umumnya beragama Islam, sehingga katanya tidak pantas. Sehingga banyak juga kritikan dari masyarakat, tidak pantas Wali Kota Surabaya ini beragama Kristen maupun agama yang lainnya. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada larangan wali kota, bupati, gubernur, dan presiden yang beragama lain bisa menjadi kepala daerah. Semua apapun agamanya bisa menjadi presiden, wali kota, dan juga bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Semua bisa, tidak harus beragama Islam. Jadi semua sebenarnya bisa menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Dan syarat daripada menjadi kepala daerah hanya satu, yaitu warga negara Indonesia asli dan dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak. Hanya itu syaratnya, setahu saya. Sedangkan masalah agama, baik di agama Kristen, agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, agama Konghucu, dan lain-lainnya, itu ada 6 agama yang diakui Indonesia berhak menjadi kepala daerah di Indonesia ini tanpa ada halangan, sepanjang dia warga negara Indonesia dan dipilih rakyat dengan suara terbanyak. Jadi walaupun dia beragama Kristen, ada 6 agama ini, salah satu dia boleh menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Demikian juga orang-orang yang berbeda adat istiadat, suku, bangsa, ini tidak merupakan syarat. Walaupun dia orang Batak, orang Sunda, orang Timor, dan orang lain boleh menjadi kepala daerah sepanjang dia warga negara Indonesia dan dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak. Jadi sama semua kedudukannya di depan hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Semua sama kedudukannya di hadapan hukum. Semua warga negara Indonesia ini bisa menjadi kepala daerah di Indonesia ini. Walaupun dia agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, dan agama Konghucu. Semua bisa menjadi kepala daerah sepanjang dia mampu bekerja dan juga dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak. Itulah saya bilang, tidak ada perbedaan kalau dari sudut hukum, terutama sudut hukum, tidak ada perbedaan kita di negara yang sama kedudukannya untuk menjadi apapun dia di negara yang boleh. Jadi yang saya lihat, jadi kita berdasarkan negara hukum. Hukum itulah segala-galanya. Jadi tidak boleh kita menyatakan, membuat bahwa agama ini tidak boleh memilih, tidak boleh mencalonkan kepala daerah. Siapapun boleh mencalonkan kepala daerah. Hanya saja terkait dengan Risma hari ini tadi, katanya dia dibaptis, sebenarnya itu berita hoak katanya. Karena pada saat pendeta itu datang ke suatu gereja, mengunjungi warganya, katanya dia didoakan saja supaya kinerjanya baik. Ya apa salahnya didoakan, tidak ada masalah. Tetapi yang jelas dia tidak ada dibaptis di sana. Jadi yang saya lihat, karena wali kota Solo kan jumlah warganya itu bermacam-macam agamanya. Ada beragama Islam, ada beragama Kristen, ada beragama Hindu, ada beragama Katolik, ada beragama Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Demikian juga di sana di Surabaya terdiri dari beberapa suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Batak, suku NTT, dan suku-suku Timor, dan Manado, dan lain sebagainya. Banyak di sana.
sehingga dia perlu mendatangi dan melayani dan menghadiri acara-acara tertentu yang diundang oleh gereja-gereja tersebut kepada wali kota, karena dia sebagai wali kota dan mewakili semua warganya, dan sifatnya dia harus netral dan dia harus bisa menerimanya dan melayani semua warga masyarakat Surabaya tersebut agar baik dia tidak pilih bulu dia memimpin wali kota Solo itu. Ya itulah yang saya bilang bahwa Risma hari ini termasuk wali kota yang baik kinerjanya nih, prestasinya juga baik. Karena prestasinya yang baik, banyak juga tudingan-tudingan negatif dari masyarakat, agar tujuannya hanya satu saja, agar masyarakat membenci Risma hari ini, tidak mencintainya sebagai wali kota Surabaya, supaya dibenci. Sehingga kalau dibenci nanti dia tidak disenangi masyarakat umum. Ya itu yang saya lihat. Jadi saya lihat bahwa Risma hari ini dikatanya dibaptis itu adalah hanya berita hoax. Sekian dan terima kasih.